matematik muatan IPS, yaitu tentang karakteristik geografis Indonesia. Nah, di sini ada kata-kata geografis. Apa sih arti dari geografis itu? Nah, geografi ya, itu adalah suatu ilmu di mana ilmu itu tuh mempelajari tentang bumi, tentang iklim, penduduk, flora. Nah, flora itu berarti kumpulan apa? Iya, kumpulan tumbuhan. Fauna berarti kumpulan hewan, serta hasil yang diperoleh. Jadi geografi itu mempelajari tentang bumi, tentang iklim di bumi, penduduk di bumi, tumbuhan, hewan, serta hasil yang diperoleh dari bumi itu sendiri, ya. Nah, kondisi permukaan bumi. Apa sih yang dimaksud dengan kondisi permukaan bumi? Kondisi permukaan bumi itu adalah karakteristik dari suatu tempat. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya adalah permukaan bumi di mana bumi itu terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, pantai, laut, pulau, atau mungkin pegunungan. Nah, itulah kondisi permukaan bumi, di mana permukaan bumi itu berupa kenampakan alam yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, kenampakan alam ada dua, yaitu apa, Nak? Berupa daratan dan juga berupa perairan. Nah, daratan ada banyak ya, contohnya dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Ya, sedangkan berupa perairan kemarin laut atau selat, ya. Nah, ini contohnya kondisi permukaan bumi, ya. Nah, tidak hanya membahas tentang karakteristik permukaan bumi yang berupa tadi daratan ataupun perairan, tapi geografi juga membahas tentang flora dan fauna. Kalau flora berarti beragam jenis tumbuhan, kalau fauna beragam jenis hewan. Nih ya, flora dan fauna itu adalah kehidupan tumbuhan dan hewan di suatu tempat ya. Contohnya cemara, teratai, bakau, gajah, cendrawasih, kuskus ya. Itu contoh dari flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Nih ya, contohnya. Ya. Selain flora dan fauna dan selain karakteristik dari permukaan bumi, ternyata geografi juga membahas tentang hasil yang diperoleh dari bumi. Ya, hasil yang diperoleh dari bumi itu banyak dan beragam. Nih ya, contohnya padi, sayur, garam, aspal, kayu, ini logam ya, berbagai macam logam. Salah satu contohnya adalah emas. Nah, itu adalah hasil-hasil yang diperoleh dari bumi. Ya, sumber daya alam yang dihasilkan oleh bumi. Nih. Sekarang secara geografis Indonesia itu terletak antara benua Asia dan juga benua Australia serta Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, kalau kita lihat di peta Indonesia ini, ternyata warna biru itu disimbolkan dengan laut, samudra. Indonesia dikelilingi oleh lautan, dikelilingi oleh samudra. Sedangkan warna hijau itu adalah pulau. Ada 5 pulau terbesar ya di Indonesia ini. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ataupun Nia, Irian ya, Papua ya. Oke. Nah, batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara ini ada banyak ya. Sebelah utara ada Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Vietnam, Laut Filipina ya, ataupun Malaysia Timur nih ya, Brunei Darussalam. Itulah batas-batas wilayah Indonesia bagian utara. Nah, kalau bagian timur, di sini di sebelah timur ada Papua Nugini, ada Samudra Pasifik. Nah, sedangkan di sebelah barat
itu ada Samudra Hindia. Nah, kalau kita lihat peta dunia, itu di sebelah barat juga ada India, seperti itu. Nah, di bagian selatan ada Australia, ada juga Samudra Hindia, ya. Batas wilayah sebelah timur tadi, sebelah utara tadi yang sudah disebutkan, barat juga dan selatan. Itu ya, sesuai dengan peta Indonesia. Nih, itu tadi secara geografis, letak Indonesia secara geografis. Nah, sekarang kalau secara astronomis, maksudnya apa secara astronomis? Secara astronomis itu artinya letak Indonesia berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Nah, garis lintang itu artinya apa? Garis yang membagi wilayah utara dan wilayah selatan. Dia mendatar atau horizontal nih ya. Sedangkan garis bujur itu membagi wilayah timur dan juga wilayah barat. Garis bujur ini dia tegak ya, dan atau vertikal seperti itu. Nah, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan sampai 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Itu ya Indonesia. Ini kondisi geografis wilayah Sumatera. Kalian bisa baca sendiri di peta, sebelah utara ada apa saja, sebelah timur, barat maupun selatan. Ini juga ada Pulau Jawa. Nah, setelah mengamati kondisi geografis Indonesia, bahwa ternyata Indonesia itu memiliki banyak pulau, terutama 5 pulau besar yang utama dan ribuan pulau kecil. Nah, oleh sebab itu, karena negara Indonesia memiliki banyak pulau, sehingga Indonesia ini disebut negara kepulauan. Seperti itu ya. Nah, Indonesia tadi kan dikelilingi oleh lautan. Nah, karena dikelilingi oleh lautan, maka negara Indonesia disebut negara maritim. Seperti itu ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan negara maritim? Negara maritim itu berkaitan dengan laut, ya, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Itulah negara maritim, ya, berhubungan dengan laut. Oke. Selain itu, nah ini tadi sudah disebutkan di awal bahwa karena banyaknya pulau, sehingga Indonesia itu disebut negara kepulauan. Jadi julukannya negara Indonesia itu banyak. Negara maritim karena wilayah lautnya yang luas, dan juga negara kepulauan karena banyak pulau di Indonesia. Nih ya. Oke, selanjutnya, selain itu ya, karena kondisi geografis Indonesia ini, karena banyak laut, banyak pulau, mereka akhirnya akan menghasilkan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini banyak. Ada beragam jenis ikan, terumbu karang, rumput laut, dan garam. Ya, Indonesia ini sangat kaya sekali. Selanjutnya, Indonesia ini karena wilayah Indonesia ini banyak sekali laut, ya, ada pulau-pulau, sehingga Indonesia tuh bisa berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata, sehingga banyak tempat wisata di Indonesia ini, ya, baik itu di Jawa maupun di lokasi-lokasi atau pulau-pulau yang lain. Seperti itu. Selain kawasan wisata, juga bisa dijadikan lokasi tambak, ya. Bisa dijadikan jalur transportasi. Jika ingin berpergian juga bisa lewat laut-laut, ya. Bisa dijadikan sebagai jalur transportasi atau penambangan minyak. Oke. Selain negara kepulauan, selain negara maritim, juga Indonesia disebut sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Nah, negara agraris itu berkaitan dengan pertanian, karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Jadi bermata pencarian di bidang petani, sehingga negara Indonesia disebut juga negara agraris. Seperti itu ya.
Nah, areal pertanian di Indonesia itu luas, sehingga juga pertanian pun bisa menghasilkan hasil bumi. Contohnya seperti beras, sayur, buah, karet, kopi, kelapa sawit, ya, tebu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai di sini penjelasan muatan IPS subtema 1. Miss sangat berharap kalian bisa memahami materi yang Miss sudah jelaskan. Namun apabila ada pertanyaan, silakan langsung WA kepada Miss Marta. Namun tetap kalian harus berusaha terlebih dahulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.